Nah, kalian pernah camping bareng keluarga di pegunungan nggak? Udara malamnya dingin banget kan? Tapi pas api unggun menyala, badan kita juga terasa panas. Kalian tahu nggak kenapa ya? Padahal kan kita tidak menyentuh api secara langsung. Nah, jawabannya ada di satu kata, yaitu kalor. Bertemu lagi dengan Kak Dila. Nah, di sini kita akan membahas hal-hal seru mengenai dunia sains. Nah, kalian tahu nggak? Sains itu bisa membuat kita seperti detektif loh. Ingin mencari tahu kenapa dan bagaimana. Yuk kita bongkar rahasia-rahasia kecil di balik hal-hal besar yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalian tahu nggak kalor itu apa? Kalor itu adalah energi panas. Nah, biasanya kalor itu berpindah dari energi yang bersuhu tinggi menuju ke benda yang bersuhu rendah. Nah, misalnya seperti matahari ke kulit kita, api unggun ke tubuh kita, dan dari panci panas ke air yang kita rebus. Tapi ingat ya, kalor dan suhu itu berbeda. Kalau suhu itu dia mengukur derajat panas dan dinginnya suatu benda, tetapi kalau kalor adalah energi yang membuat suatu benda itu menjadi panas. Nah, contohnya gini, kamu memanaskan air dan wajan secara bersamaan, tetapi kenapa ya air itu lebih lama panas dibandingkan dengan wajan? Karena air itu memiliki kalor jenis yang lebih tinggi. Nah, kalor jenis yang lebih tinggi ini biasanya lebih baik dia menahan panas. Terus, untuk menghitung kalor ini, kita menggunakan rumus Q, yaitu kalor sama dengan massa benda dikali dengan kalor jenis dikali dengan perubahan suhu. Atau, supaya mudah diingat, kita bisa menggunakan kata Q mecat. Jika hasilnya positif, maka dia menerima kalor dengan baik. Tetapi, ketika dia hasilnya negatif, berarti dia melepaskan kalor. Terus, kalor ini bisa berpindah dengan 3 cara loh. Yang pertama adalah konduksi. Nah, konduksi ini biasanya terjadi di benda-benda padat. Contohnya, saat sendok logam kita celupkan ke teh panas, maka gagang sendok itu akan ikut panas. Karena apa? Karena panas dari teh itu merambat ke sendok logamnya itu. Nah, itu yang disebut dengan konduksi. Nah, yang kedua adalah perpindahan konveksi. Nah, itu terjadi di benda cair dan gas. Nah, contohnya adalah saat kita memasak air, nah bagian bawah itu akan panas duluan. Nah, kemudian panas dari bawah akan naik ke atas sehingga air yang kita masak akan menjadi panas keseluruhannya. Nah, yang ketiga adalah perpindahan kalor secara radiasi. Nah, kalian tahu nggak perpindahan kalor secara radiasi ini paling keren loh, karena kalor bisa sampai ke kamu tanpa adanya perantaraan. Misalnya, panas api unggun dan panas matahari itu disebut dengan radiasi. Gak perlu adanya angin, gak perlu ada perantaraan, akan sampai ke tubuh kamu dan kamu bisa merasakannya. Jadi, kamu tahu kan kenapa tubuh kita bisa hangat ketika kita duduk dekat api unggun? Nah, jawabannya adalah karena kalor berpindah dari api ke tubuh kamu. Jadi, sains itu keren ya. Kayak hal-hal kecil seperti kenapa bisa terasa hangat aja memiliki penjelasan ilmiah yang seru. Ya, videonya sudah selesai, tapi rasa penasaran kamu jangan ikut-ikutan selesai ya. Yuk kita bongkar lagi fakta-fakta menarik sains lainnya di video selanjutnya. Bye-bye!